Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 278, jangan menghindar jika kau punya nyali. Ketika kedua orang itu sudah cukup dekat sehingga Huang Xiaolong dapat mengenali ciri-ciri mereka dengan jelas, dia terkejut. Pihak lain terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Jika Huang Xiaolong ingat dengan benar, wanita itu adalah murid sekte bayangan hantu. Huang Xiaolong pernah melihatnya sekali ketika dia pertama kali tiba di kota setan hitam. Pada saat itu, tetua sekte penyihir langit Deng Guangliang mengatakan kepadanya bahwa wanita ini kemungkinan besar adalah murid patriark sekte bayangan hantu. Kakak senior kedua, ada seseorang di sana. Pria itu terdengar berkata kepada wanita itu, jarinya menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Meski malam itu gelap, dengan kabut berwarna darah yang mengaburkan pandangan, Huang Xiaolong menyalakan api unggun, yang membuat lokasinya semakin jelas. Wanita itu menoleh ke arah Huang Xiaolong, tetapi tampaknya penglihatannya sedikit lebih buruk daripada Huang Xiaolong, karena tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Dan terbang langsung ke arah Huang Xiaolong. Kurang dari 100 meter dari Huang Xiaolong, wanita itu akhirnya melihat wajahnya dengan jelas, dan menunjukkan ekspresi terkejut dia. Rupanya, wanita itu juga ingat Huang Xiaolong, meskipun dia hanya melihatnya sekali. Kakak senior kedua, kamu kenal orang ini? Pria itu bertanya, bingung dengan reaksinya. Wanita itu menganggukkan kepalanya, lalu menjelaskan, beberapa bulan yang lalu, aku melihat orang ini di kota iblis hitam. Dia bersama dengan tetua sekte penyihir langit Deng Guangliang dan Dusin. Pada saat ini, keduanya mendarat di depan Huang Xiaolong, tidak terlalu jauh. Tetua Deng Guangliang benar ketika dia mengatakan wanita ini kemungkinan besar adalah murid dari patriark sekte bayangan hantu. Tidak hanya itu, dia adalah yang paling dimanja oleh patriark. Namanya adalah Li Fei. Patriark sekte bayangan hantu memiliki 12 murid secara keseluruhan. Li Fei berada di urutan kedua dalam senioritas, tetapi di antara 12 murid patriark sekte bayangan hantu, dialah yang terkuat. Pria itu juga merupakan salah satu murid patriark sekte bayangan hantu, yang berada di urutan ke-6 dalam senioritas, bernama Zhou Cheng. Begitu Zhou Cheng mendengar tentang tetua sekte penyihir langit Deng Guangliang dan Dusin, niat membunuh terpancar di matanya. 2 tahun lalu, jari manis dan telunjuk di tangan kirinya dipatahkan oleh Deng Guangliang dan Dusin. Nak, apa hubunganmu dengan Deng Guangliang dan Dusin dari sekte penyihir langit? Zhou Cheng mendekati Huang Xiaolong, wajahnya dingin. Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh, apa hubunganku dengan Deng Guangliang dan Dusin, aku tidak berkewajiban untuk memberitahumu. Mata Zhou Cheng menyipit penuh kebencian, tidak ada kata-kata yang terucap saat cahaya merah tua tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat cahaya itu meredup, sebuah pedang besar melayang di atas kepala Zhou Cheng. Dengan munculnya pedang besar itu, kilauan seperti baja keperakan menyelimuti tubuh Zhou Cheng. Sebuah siroco yang bergejolak berputar lurus ke arah Huang Xiaolong. Li Fei tidak menyangka Zhou Cheng akan menyerang Huang Xiaolong begitu tiba-tiba. Mulutnya terbuka ingin menghentikan adiknya yang masih junior, tetapi sudah terlambat, dia hanya bisa melihat cahaya pedang Zhou Cheng menelan Huang Xiaolong. Li Fei menghela napas dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kejadian di samping. Semangat bela diri kakak ke-6 Zhou Cheng memiliki kekuatan serangan terkuat pedang raksasa bumi besar, dikombinasikan dengan keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi, taktik pedang angin puyuh, bahkan ahli tingkat ke-6 Xiantian akhir akan kesulitan menghadapi Zhou Cheng. Dia sudah bisa membayangkan adegan di mana Huang Xiaolong terbelah menjadi dua oleh pedang raksasa itu. Sayang sekali, dia ingin mencari tahu dari Huang Xiaolong bagaimana sekte Sky Magi dan sekolah Blood Swallow bersekutu untuk mengalahkan Hu Han, dan akhirnya menelan sekte Nine Fien. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Deng Guangliang dan Dusin berjalan di belakangnya, membuktikan bahwa statusnya seharusnya cukup tinggi, mungkin dia punya beberapa informasi orang dalam. Saat cahaya pedang menyelimuti Huang Xiaolong sepenuhnya, Zhou Cheng, sebenarnya, agak terkejut karena begitu mudah membunuh orang ini. Zhou Cheng berpikir bahwa pemuda ini pasti memiliki beberapa keterampilan karena dia berani datang ke tempat seperti Savage Sanguine Wastelen sendirian. Dia tidak menyangka bahwa Huang Xiaolong gagal menerima satu gerakan pun darinya. Menyedihkan, jadi kau hanyalah seorang yang lemah. Zhou Cheng mencibir dingin. Namun, tepat saat suaranya terdengar, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan membumbung tinggi ke langit, memancarkan aura pemusnahan, tirani, dan kehancuran saat cahaya pedang siroco milik Zhou Cheng langsung hancur berkeping-keping. Taktik pedang angin puyuh hancur, meledak seperti gelembung dan menghilang. Lingkungan sekitar langsung sunyi. Li Fei yang berdiri di samping tercengang menatap Huang Xiaolong yang memegang pedang asura di tangannya. Energi hitam pekat berwarna merah tua melilit Huang Xiaolong di tempatnya berdiri, melonjak ke segala arah bagaikan tsunami, memancarkan aura pembantaian yang menakutkan hingga dapat membuat jantung berdebar-debar ketakutan.
Baik Li Fei maupun Zhou Cheng tampak tegang merasakan atmosfer tirani dan aura pembantaian yang mengerikan, terutama Zhou Cheng, raut wajahnya sangat suram. Mengabaikan Li Fei, Huang Xiaolong perlahan berjalan menuju Zhou Cheng. Melihat Huang Xiaolong mendekat, Zhou Cheng terbangun dari lamunannya. Nak, tanpa diduga kau memang punya beberapa keterampilan, tapi lebih baik begini, lebih menarik. Jika kau mati hanya karena satu gerakan, aku tidak akan merasa puas membunuhmu. Haus darah berkilauan di mata Zhou Cheng, pedang bumi besar berputar cepat di atas kepalanya, melepaskan kekuatan misterius. Kekuatannya diperkuat oleh kekuatan misterius ini dan aura Zhou Cheng meningkat dengan kecepatan dramatis, menjadi sepertiga lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kemampuan bawaan jiwa bela diri Zhou Cheng, mirip dengan kemampuan penguatan jiwa bela diri Fei Hao, Silver River, keduanya dapat meningkatkan kekuatan ki pertempuran pemiliknya, namun, tingkat peningkatannya sedikit lebih lemah dari Fei Hao. Sambil berteriak sekuat tenaga, tubuh Zhou Cheng diselimuti sinar cahaya pedang yang cemerlang, berubah menjadi pedang raksasa dan melancarkan serangan lain ke arah Huang Xiaolong, tepat di atas kepala Huang Xiaolong di saat berikutnya, menebas dengan kekuatan penuh. Pedang raksasa itu belum tiba, namun kekuatannya cukup untuk mengangkat batu ke udara saat hancur menjadi debu batu. Huang Xiaolong melirik pedang raksasa yang menebasnya, tetapi dia tidak menerimanya secara langsung. Menghindar dengan pantong sado, Huang Xiaolong meninggalkan bayangan kabur, menghindari serangan itu dengan mudah. Nyaris menghindari serangan itu, ledakan dahsyat datang dari tempat Huang Xiaolong berdiri beberapa detik yang lalu. Menoleh ke belakang, pedang raksasa itu meninggalkan luka sepanjang 100 meter di tanah, membuka tebing. Seluruh bukit kecil itu bergetar, mengangkat tirai debu setinggi beberapa meter. Melihat Huang Xiaolong menghindari serangan keduanya, Zhou Cheng kesal, "Nak, jangan menghindar jika kau punya nyali." Sebelum suara Zhou Cheng berakhir, sosok di depannya berkedip. Huang Xiaolong muncul dalam jarak dekat beberapa meter darinya, pupil matanya berkilauan dengan sedikit rasa dingin. Tangannya mengayunkan bilah pedang tanpa belas kasihan dan keraguan. Beberapa bilah cahaya berubah menjadi banyak rantai, menyelimuti ruang di sekitarnya, menguasai, dan memancarkan aura kematian. Rantai Dewa Kematian. Zhou Cheng terkejut, tubuhnya miring ke samping, ingin menghindar, tetapi meskipun dia cepat tanggap, dia menyadari bahwa kemanapun dia menoleh, tidak ada cara untuk lolos dari rantai yang mengejarnya. Tiba-tiba, gerakannya terbatas, Zhou Cheng menunduk dan melihat rantai demi rantai melilit tubuhnya seperti ular neraka. Energi dingin yang terasa seperti berasal dari neraka menyusup ke dalam tubuhnya melalui rantai-rantai jahat ini, menyerang tubuhnya seperti racun dari 10.000 ular. Teriakan melengking Zhou Cheng memecah udara malam. Li Fei berdiri terpaku di tempat yang sama. Semuanya terjadi terlalu cepat, Zhou Cheng yang percaya diri baru saja membuat jurang di bukit, namun lebih cepat dari kedipan mata, situasinya terbalik. Li Fei dengan cepat menenangkan diri dan hendak membantu Zhou Cheng ketika semua rantai kembali dari semua sisi dan sudut, menembus tubuh Zhou Cheng. Li Fei, yang hendak menolong, menegang. Waktu seakan berhenti juga. Mata Zhou Cheng membelalak lebar, menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang berlubang-lubang dan penuh darah. Kehilangan semua kekuatannya, dia jatuh ke tanah. "Kau." Zhou Cheng menunjuk ke arah Huang Xiaolong.